Ya, shalom saudara. Hari ini tema yang sudah kita sepakati yaitu kunci mengalami perubahan. Ya, untuk itu mari kita berdoa minta Roh Kudus yang terus memimpin dan menginspirasi, memberikan hikmat buat kita. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu dan kami tahu firman-Mu itu yang memerdekakan kami. Bukan nasihat manusia, bukan pendapat manusia, tetapi kebenaran-Mu yang memerdekakan kami. Berbicaralah, Roh Kudus, pakai hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, dan bilang Kau sendiri yang menghidupkan firman ini, sehingga firman ini sungguh berguna buat kami. Untuk kami terus mengarahkan hati kami kepadamu, sebagaimana Abraham katakan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku berharap juga. Dan imannya diperkuat. Demikian kami rindu itu terjadi dalam hidup kami, Bapa, supaya kami boleh bersaksi bahwa Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus, kami siap terima firman-Mu. Amin. Baik, sekali lagi, kunci mengalami perubahan. Tema pada hari ini, ya, kenapa tema ini penting? Karena tentunya setiap orang pasti ingin hidupnya mengalami perubahan yang lebih baik lagi. Betul? Ya. Nah, saudara, setiap orang ingin mengalami perubahan yang lebih baik lagi, ya. Baik yang mana, Pak? Nah, saudara perlu ingat bahwa manusia itu perlu ada 8 wilayah sukses, ya. Yang berubah itu 8, ya. Jadi kalau wah pokoknya aku pengen kaya tapi sakit-sakitan, ya. Wah, aku pengen punya karir yang baik, ya. Tapi nggak punya teman, ya, nggak ada pergaulan yang baik. Wah, aku pengen belajar, punya pengetahuan yang lebih lagi, ya, tapi keuangannya makin seret. Jadi 8 wilayah sukses ini yang harus menjadi target, ya, yang Tuhan inginkan itu harus holistik, roh, jiwa, tubuh, dan juga harus seimbang. Jadi jangan yang satunya tinggi sekali, tapi keluarganya hancur. Ya, harus mulai dari yang kecil. Jadi talenta diberikan mulai dari apa? Yang kecil dulu, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Nah, ini tujuannya supaya apa? Nggak mengejar cuma satu, yang satu ketinggalan. Nggak punya teman, ya, kesepian hidupnya. Makanya kita perlu punya pertumbuhan, ya, punya pertumbuhan itu seimbang, ya, antara keuangan, karirnya, hubungan dengan pasangan, ya, keluarga, maksudnya rukun, hubungan dengan orang lain, ini sukses secara sosial, ya, sukses dalam kesehatan, dalam pengetahuan, ya, kalau kita nggak belajar, kita berhenti di satu titik, stres, ya. Kita perlu belajar terus, dan kita tahu satu-satunya organ tubuh yang nggak pernah tua, otak. Iya, otak ini. Jadi jangan ngomong, wah sudah tua saya pikun. Ini onderdilnya sudah rusak. Enggak. Ya, itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan bahwa ketika katakan otak itu sudah mentok, ya, mungkin ada 2000 giga, ya. Itu kalau kita pelajari terus, pakai terus, itu kayak kembang, mengembang itu keluar. Dan itu terus, kembang akan terus berkembang. Ya, sampai jutaan giga. Itu penyelidikan. Makanya kalau orang mau pensiun, ya saya pensiun deh. Wah, itu pasti drop semua, turun. Semuanya turun, saudara. Ya, karena nggak ada tantangan, ya, nggak ada sesuatu, ya, itu akan turun semua. Jadi nggak ada kata pensiun, ya. Belajar terus, karena otak akan berkembang terus. Ya, makin bijaksana, makin punya pengalaman. Jadi holistik, roh jiwa tubuh, seimbang tapi maksimal. Kita kembangkan terus. Dari satu talenta, ya, mungkin 2 talenta, 5 talenta, terus bertumbuh. Itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan pada kita. Namun untuk mengalami perubahan, itu tidak terjadi secara
otomatis. Saya ulangi, untuk mengalami perubahan itu tidak terjadi secara otomatis atau kebetulan. Itu perlu dimulai dengan tindakan nyata. Jadi banyak orang, saya ingin berubah tapi berangan-angan, ya, berfantasi, memimpikan sesuatu. Kayak dulu waktu saya pernah nonton film, mungkin saudara masih ingat ya, ada namanya James, gua kaya, nonton Monas ya, nonton emasnya Monas, gua kaya, ya nggak akan kaya kalau dia cuman begitu aja. Jelas ya saudara. Jadi perlu ada action, tindakan, iman tanpa perbuatan sia-sia mati. Nah itulah sebabnya kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Ya, jadi kalau saudara ingin sesuatu yang lebih, belum pernah saudara capek, tapi saudara punya cita-cita untuk bisa mencapai, saudara harus melakukan sesuatu yang sebelumnya saudara belum pernah lakukan itu. Ya, ada kegilaan kalau seseorang ingin sesuatu yang berubah, tapi hidupnya nggak berubah sehari-hari. Bangunnya siang, males-malesan, ya, ia nggak akan berubah. Makanya dikatakan satu kegilaan jika seorang menginginkan peroleh sesuatu yang berbeda, tapi hidupnya tetap seperti itu. Nah, saudara, hukum alam itu Tuhan juga buat. Ya, jadi bukan, wah kalau mujizat itu Tuhan melawan hukum alam. Bagaimana dia melawan dirinya sendiri? Mujizat adalah sesuatu yang mengatasi hukum alam. Mengatasi. Ya, tetapi hukum alam tetap terjadi. Makanya saya bawakan firman tentang jangan hidup dari mujizat. Mujizat cuma belas kasihan Tuhan. Ya, mujizat belas kasihan Tuhan dan mujizat itu pada waktu kita kepepet. Ya, tetapi kalau hidup dalam berkat Tuhan itu melangkah dengan iman, itu nggak perlu kepepet, saudara. Ya, kita harus lakukan. Mujizat itu ya secukupnya. Ya, kepepet secukupnya ya gitu aja. Ya kita nggak bisa apa-apa. No, Tuhan katakan, kamu akan melakukan juga perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Jadi sekali lagi, ya firman Tuhan, ya banyak ulangan juga ada beberapa. Dulu saya diajar, ya hidup dan mati di tangan Tuhan. Enggak, jelas ulangan katakan apa? Hidup sebelah kanan, mati sebelah kiri. Apa yang kau raih itu, ya pilihlah kehidupan, memilih. Jadi pilihan, ya saudara. Sekali lagi, kalau saudara pengen usahanya bisa maju berkembang, harus ada usaha ekstra untuk belajar lagi, ya. Punya kuliner, ya, yang lebih lagi, ya belajar dong. Masak yang lebih lagi, masakan Thailand, masakan apa ya. Belajar, saudaraku. Nggak bisa, bim salah bim, nggak bisa. Jelas ya. Jadi orang yang pengen penghasilannya bertambah, tapi kalau dia diem aja, ya, saya pengen uang saya cukup Pak, tapi borosnya tetap boros. Ya gimana kan berubah, nggak bisa, ya. Orang pengen rohaninya lebih maju, nggak sediakan waktu, ya. Mungkin drakor, derajin jalan terus, pengen rohaninya maju. Nah gimana? Ya, adakan waktu sungguh-sungguh belajar firman, ya baca Alkitab, doa, masuk pelayanan, bersekutu. Iya dong, persekutuan dengan teman-teman. Jadi bersama-sama maju. Pengen langsing badannya. Ya kuliner jalan terus. Pak, tahu-tahu saya ada di tempat ini, angkringan Pak. Ya lu yang mau ke situ dong. Ya, banyak orang pengennya begitu, kurus ya, langsing, pengen sehat ya, makannya ngawur. Ya, pengen sehat, kurang istirahat.
sampai tidur setengah 5 pagi, jam 4 pagi, ya omong kosong dong. Ya. Nah, saudara, sekali lagi, hukum alam masih berlaku. Ya, kalau saudara jalan kaki di lantai 27 apartemen, ya gandeng tangan sama Trump, Donald Trump atau siapa aja lah, Benny Hinn atau siapa, kepleset jatuh, mati sudah. Nggak peduli, wah saya sudah melayani, saya urapan. Enggak. Kalau kau kepleset jatuh, hukum alam tetap berlaku di situ. Ya, jadi jangan nekat, saudara. Jangan sampai lakukan seperti itu. Dikatakan jangan mencobai Tuhan itu seperti itu. Lakukan sesuatu supaya kalau engkau ingin berubah itu terjadi. Harus ada sesuatu yang kita mau korbankan. Apakah itu waktu kita? Apakah itu kesukaan kita? Apakah itu hobi kita? Apakah pergaulan kita atau lingkungan lama kita? Ya, ganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru dong, yang harus kita mulai bangun. Ya, kalau itu kita bangun terus menerus, itu akan jadi habit, ya, dan akhirnya jadi karakter. Jangan cuman ketika saya kepepet, Pak, saya lakukan seperti itu untuk mengatasi situasi krisis. No, lakukan terus. Sebab banyak orang ketika situasi krisis, wah dia lakukan setengah mati seperti itu, begitu keadaan sudah teratasi, dia balik lagi kembali kepada kebiasaan lama. Balik lagi, saudara. Ya, sebab itu malam ini kita akan belajar. Ada tingkatan atau 3 lapisan yang harus dicapai oleh orang percaya. Ada 3 lapisan, ya, seperti ini. Mudah-mudahan bisa kelihatan, ya. Lapisan pertama, bahwa ini naluri bertahan hidup, survival instinct. Ya, kedua adalah willpower yang kedua ini, gunung ini. Yang ketiga spiritual power. Nah, banyak orang maunya ya sudahlah Pak, saya bertahan hidup aja seperti ini. No, maaf, banyak hamba Tuhan juga begitu. Ya, saya banyak di calling ya, dari banyak hamba Tuhan di pedesaan. Ya Pak, seperti ini Pak, ya saya pokoknya bertahan seperti ini aja. No, 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 no. Ya, banyak orang hanya bertahan hidup, ogah untuk berubah. Nah, saudaraku sekali lagi, manusia selama ini lebih suka untuk bertahan ya sampai naluri di sini. Sebab untuk berubah dia harus rela kehilangan kenyamanan yang selama ini dia jalani. Saya ulangi, sebagian besar manusia lebih suka bertahan dengan apa yang selama ini sudah akrab, sudah nyaman dalam keadaan selama ini. Saudara, nggak bisa seperti itu. Kalau saudara seperti itu, ya saudara akan terus seperti itu. Ya, coba saudara lihat Yohanes 5 ayat 2 sampai 9 itu ada seorang yang sudah terbaring sakit selama 38 tahun. Bayangin, ya, di dekat kolam Bethesda. Yohanes 5 2 sampai 9. Coba perhatikan baik-baik. Kenapa Yesus pakai nanya begini? Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaannya yang aneh atau gimana sih? Bukankah tahu Yesus semua orang yang sakit pengen sembuh? Tapi kenapa Yesus pakai tanya, maukah engkau sembuh? Nah, orang normal semuanya pasti ingin sembuh kan? Betul-betul. Tapi pakai ditanya lagi sama Yesus. Apa jawaban dia? Ayat 7-nya. Ya, nggak ada orang yang menurunkan aku, Tuhan. Ya, selalu kedahuluan orang lain yang sudah turun Tuhan, aku terlambat terus Tuhan. Tapi fokusnya kepada malaikat yang akan menggoncangkan air itu dulu. Padahal yang di depan dia langsung
itu sang penyembuh. Betul nggak? Iya kan? Yang di depan dia penyembuh. Dia tanya, mau nggak engkau sembuh? Kenapa sih susahnya dia katakan, mau Tuhan. Kok pakai muter-muter? Nggak ada yang apa menurunkan aku. Sudah kedahuluan orang. Dari fokusnya kepada malaikat seperti itu yang goncangkan air. Nah, saudaraku, ini yang banyak terjadi buat kita-kita. Ya, banyak orang percaya itu suka bulat ya. Kalau Tuhan tanya itu masih belok-belok. Boleh ada yang membaca Lukas 5 ayat 4 sampai 6? Lukas 5 4 sampai 6? Silakan. Yuk. Lukas 5 ayat 4 sampai 6. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Amin. Pertanyaan saya, Yesus ngomong, ya, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, tapi jawabnya Simon apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Itu berapa detik udah hilang. Betul? Ya. Banyak orang masih memperdebatkan suka alasan segala macam dengan firman. Ya, dengan sendirinya begini. Sudahlah, tebarkan jalannya, tebarin aja gitu loh. Ya, jangan pakai teori, wah Tuhan sepanjang malam aku sudah begini. Udah nggak perlu gitu lah. Yes, amin Tuhan. Nah, harusnya begitu. Ya, itu akan menghambat berkatnya sendiri, saudara. Berkatnya itu dihambat karena banyak alasan masih ngomong begini. Makanya sebagian besar manusia itu lebih suka bertahan pada naluri bertahan hidup, survival instinct. Karena apa? Posisinya sudah akrab, sudah nyaman. Ya, 38 tahun di tepi sungai Bethesda, kolam Bethesda seperti itu. Dia nggak mikir, ya, istrinya datang, bawa rangsum, bawa makanan, dan sebagainya, anaknya mungkin. Ya, dia santai-santai aja. Dia nggak sadar ngerepotin orang lain. Tapi sudah nyaman di situ dia. Nah, jelas. Nah, banyak orang ini seringkali lebih suka di situ naluri bertahan hidup karena sudah akrab dengan keadaan itu. Sudah coba cek ya. Ini beberapa kayak saya di Jakarta, banyak orang yang anaknya itu datang sama orang tuanya. Ya, orang tuanya di daerah kota, Glodok, daerah Petak Sembilan sana, dia ngajak, Pak, ayo pindah ke klaster ini, aku sudah ada di sini, di BSD, aku sudah ini, Papa kan di sana lebih layak, Papa lebih enak, dan sebagainya. Coba, rata-rata mereka mau nggak pindah ke situ? Nggak mau. Alasannya apa? Ah, di sana sepi atau apa ya. Dia nggak mau pergi beranjak dari keadaannya yang sudah nyaman selama ini bagi dirinya sendiri. Ayo Pak, pindah Pak di sana Pak. Papa di sini aja deh. Nah itulah naluri manusia mau bertahan di situ. Dia nggak mau, ah udahlah. Nah banyak hamba Tuhan, banyak juga bisnismen, banyak orang. Kalau dia terus bertahan di situ aja, ya nggak maju-maju, nggak akan berubah. Nah itulah saudaraku. Coba saudara, ya kalau saudara ketemu sama peminum,
pemabuk, ya. Coba ambil itu gelasnya, ya. Ambil gelas yang tempatnya dia minum. Kira-kira marah nggak dia? Marah, ya. Akan terjadi perlawanan sengit dengan dia. Nah, padahal dia tahu nggak, saudara? Kalau dokter sudah katakan kamu nggak boleh minum, kamu nggak boleh minum lagi. Ingat baik-baik, ya dok. Waktu kita ingatkan, dokter sudah ngomong seperti itu, kamu ingat. Dia katakan, ya, tapi jangan sekarang dong. Betul. Dia ingat betul, dokter sudah ngomong jangan. Ya, aku sih dengar dokternya ngomong gitu, tapi jangan sekarang dong. Kapan terus? Ya tarsok. Nggak jadi-jadi. Nah inilah yang membuat seringkali nggak ada perubahan, saudara. Nah hari ini kita belajar sungguh-sungguh, ya. Iman itu apa, saudara? Ibrani 11 ayat 1, Bu Barita ada Ibrani 11 ayat 1, bahasa Inggrisnya, King James Version. Kalau dalam bahasa Indonesianya, iman adalah, ya, Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi King James Version ngomong apa? Ada? Defines faith as the assurance of things hoped for and the evidence of things not seen. King James Version. Ya. No faith. King James Version, no faith. Oh. Betul, Bu. Now faith is confidence in what we hope for an assurance about what we do not see. Iman itu now. No faith. Ya, bukan tarsok. Tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Itu dikatakan Ibrani 11 ayat 6, impossible. Ya. Jadi sekali lagi, saudaraku, ini yang tidak bisa berubah. Karena apa? Dia memang ya nggak mau berubah. Saya tunjukkan Ibrani 11 ayat 6 dikatakan apa? Di situ, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah, sebab barang siapa berpaling pada Allah, pertama-tama dia harus apa? Percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang serius mencari dia, sungguh-sungguh. Ya, jadi impossible kita berkenan pada Allah kalau kita nggak serius. Nah itulah sebabnya, saudaraku, jangan tarsok. Ya, nah, saudara, untuk mengalami perubahan itu manusia perlu naik ke tingkat kedua, will power. Harus punya kemauan yang kuat, punya tekad, punya gairah. Sebab kalau hanya naluri bertahan hidup, ya, hanya sampai di naluri bertahan hidup, maaf saya bicara, binatang pun punya itu. Jangan tersinggung ya. Jadi kalau survival instinct, hewan pun punya. Ya. Jadi sekali lagi, untuk maju, untuk ada perubahan, jangan berhenti sampai survival instinct. Pokoknya saya bertahan hidup, syukur, terima kasih Tuhan. Pokoknya akhir bulan saya nutup sampai di situ. No, 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 no. Tuhan nggak ingin seperti itu, saudara. Ya, nanti kalau sudah baca di 2 Korintus 9, Tuhan ingin kita punya lebih. Ayo baca. Bu Barita boleh bantu baca. 2 Korintus 9, mulai ayat ke-8. Yuk, silakan.
2 Korintus 9 ayat mulai 8. 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Saudara yang baik-baik, ada beberapa ayat yang mengatakan nggak sampai cukup doang, tapi selalu ada lebihnya, cukup dan ekstra. Ya, seperti ada tertulis ayat 9-nya, ia membagi-bagikan, ia memberikan pada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Perhatikan ayat 10. Ia yang menyediakan benih, Tuhan yang menyediakan benih buat kita, bagi penabur, dan roti untuk dimakan. Roti itu untuk kehidupan kita, untuk keperluan rumah tangga kita, kehidupan kita. Tapi benih itu jangan dimakan, kecil, nggak kenyang. Tapi suka dimakan sekali. Ya, roti untuk kehidupan kita, benih itu untuk ditabur. Ya, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Coba lihat ya. Kamu akan diperkaya ayat 11 dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur pada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan, perhatikan ayat 12, pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, bukan hanya mencukupkan, ya, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur pada Allah, ya. Jadi ada cukup, selalu ada limpah, ya. Jadi saudara, benih dan roti. Jadi kalau kita doanya gini, Tuhan, saya mau sekedar cukup, Tuhan. Ya, pokoknya akhir bulan. Itu doanya orang pelit. Doanya orang egois. Loh Pak, ada ayatnya loh Pak. Bapak jangan sembarangan Pak. Filipi 4 ayat 11. Ayo kita lihat. Yuk. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini, kata Paulus, bukanlah karena kekurangan. Ya, Paulus mengatakan ini bukan karena keadaannya kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini bicara sikap hati, bukan keadaan. Jelas. Dia belajar sikap hati cukup supaya tidak terjadi hedonic treadmill. Ya, gajinya sekian, ya naik motor oke, begitu naik Avanza, naik ya, begitu naik ya, Alphard ya, begitu Lamborghini, nggak ada habisnya, saudara. Nah, sikap mencukupkan diri ini bicara menghindari dari keserakahan dan ketamakan, gitu loh. Ya, jadi Tuhan ingin hidup kita itu bukan sekedar cukup tapi limpah. Ingat, berkat Abraham, Allah membuat janji, ikat janji dengan Abraham, itu ke Kejadian 12 ayat 2, ya. Saudara, Kejadian 12 ayat 2, saya mau bukakan buat saudara supaya saudara yakin. Dikatakan, aku akan membuat engkau, ini Tuhan ngomong sama Abraham, ya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan jadi berkat. Jadi kalau saya simpulkan, kita ini diberkati untuk jadi berkat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tuhan ingin kita berkelimpahan, ya, supaya hidup kita jadi berkat. Makanya jangan doanya Tuhan pokoknya cukup aja akhir bulan. No. Engkau pelit. Itu doanya orang egois. Tuhan mau kita diberkati dan jadi
berkat. Amin. Sampai situ saudara bisa nangkap? Ya. Saudara, supaya engkau mengerti sungguh-sungguh, kita mesti naik, ya. Kita terus ada perubahan, mengalami kemajuan, naik ke tingkat berikutnya yang kedua, yaitu will power. Kita harus punya tekad, punya satu gairah untuk maju, mau di pelayanan, mau apa, ya. Ini yang membuat kita terus makin maju, makin maju. Nah, kalau saudara tetap bertahan, ya, sampai di willpower, wah ini ya naik lagi ya. Jadi saudara, kalau yang tadi itu kan survival instinct, engkau harus naik lagi ke willpower, ya. Tapi kalau engkau bertahan sampai willpower saja, engkau bisa menang nggak sama orang dunia? Enggak. Sebab firman Tuhan katakan, orang dunia lebih cerdik dari anak terang. Betul? Ya, makanya kalau engkau coba sampai willpower itu aja, ya engkau nggak akan pernah mengalahkan orang dunia. Ya, ini bukan apa ya, tapi ya kita nggak pernah bisa lebih. Padahal Tuhan mencanangkan kita lebih dari pemenang, kita akan lebih, kita jadi berkat. Tapi banyak orang nggak ngerti ini. Terus diajar yang kamu hidup sederhana dan sebagainya. Saudara, anak-anak Tuhan, ya, nggak boleh bertahan sampai willpower saja. Kalau kau bertahan sama willpower, saudaraku, bisa naik nggak? Bisa dapat perubahan lebih lagi nggak? Bisa. Ya, orang dunia aja bisa sampai bulan kok. Ya kan? Bisa nggak engkau melejit sampai karirmu luar biasa? Bisa. Tapi kalau kau tidak hati-hati, nantinya engkau membangun menara Babel. Nah, coba baca. Ya, Kejadian 11 ayat 4 sampai 9. Siapa aja yang mau baca? Ya, kasihan Bu Barita terus suruh baca. Kejadian 11 ayat berapa, Pak? 4 sampai 9. 4 sampai 9. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jelas. Ya. Kalau saudara hanya berhenti pada willpower, bersama-sama dengan orang dunia bersaing sampai di situ saja, engkau bisa melejit sampai ke atas. Tapi sampai di atas gedung, kau melihat, ya ampun, gua salah gedung. Ya, WTC, ya, gedung yang kembar, lo salah gua. Ternyata gua sedang membangun menara Babel. Apa Tuhan berkenan? No. Ya. Nah, saudara, kalau engkau sudah terlanjur di atas, bagaimana engkau memperbaiki lagi? Aduh, gua salah nih. Gua pikir waktu itu gua lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk rohani dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi kalau engkau di situ lihat, aduh, salah gedung gua. Mestinya gedung sebelah nih. Engkau bisa turun lagi, berbalik. Enggak bisa, waktunya udah habis, saudara.
Hati-hati anak Tuhan, ya. Seringkali kita membangun salah fondasi. Fondasi kita dari pasir, fondasi kita dari tekad dan kemauan daging saja. Padahal kalau sudah lihat Yohanes 6:3, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Banyak anak-anak Tuhan nggak sadar, ya, sudah mulai viral namanya, sudah terkenal, jadi hamba Tuhan, dipakai di mana-mana. Sudah lihat aja. Saya nggak perlu sebut namanya. Akhirnya makin melejit atau makin memalukan. Ya, kita tahu. Karena ternyata dia bangun dari daging, saudaraku. Sekali lagi, saudaraku, salah fondasi. Kalau sudah seperti itu, ya mau balik udah nggak bisa. Udah tua, udah terlalu di atas, susah. Makanya Tuhan ngomong apa? Jika bukan aku yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Baca itu. Mazmur 127, 1 dan 2. Pak Elvis atau siapa? Ya, Mazmur 27 1 ayat 127. 127, maaf. Ya, 127 ayat 1 dan 2. 1 dan 2. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Jelas? Ya. Saudara lihat baik-baik di situ, supaya kita nggak sampai udah langsung di atas, akhirnya salah menara. Ya, tetangganya. Jelas, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, artinya apa? Ya, saudara lihat toko sebelah bukanya jam 8, saudara buka jam 6. Toko sebelah tutupnya jam berapa? Jam 8 malam. Gua tutup jam 11 malam. Ya kan? Mau curi start. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti diperoleh dengan susah payah. Ya, sebab ia memberikannya kepada dicintainya pada waktu tidur. Ini bukan males, tapi kasih karunia. Ya, orang yang sungguh-sungguh ada saat teduh datang sama Tuhan. Saudara, supaya engkau nggak salah, ya, apakah berkat itu perlu dikejar? Ayo kita lihat, ya. Saya akan buktikan apakah berkat itu perlu dikejar. Ulangan 28 ayat 2. Ada yang mau baca? Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kita yang mengejar berkat atau berkatnya yang mendatangi kita? Berkat yang mendatangi. Betul? Amin, benar. Ya. Nah, kalau kita ngejar berkat, apa akibatnya? Baca Amsal 23. Kelelahan, Pak. Amsal 23, 4 dan 5. Amsal 23, ayat 4 dan 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Aduh, udah di depan mata ini. Mestinya gua udah di depan mata. Ini mestinya bagian gua, terbang dia. Kita yang dipermainkan. Ya, jelas.
Berkat itu akan datang sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mendatang. Tangi. Bukan kita yang mengejar dengan kemampuan kita seperti itu. Akhirnya apa? Jawabnya lelah. Nah, di sini saudara mengerti sungguh-sungguh, ya. Tidak banyak orang mengerti bedanya antara orang yang diberkati sama orang yang sekedar kaya. Ya, ini ditulis oleh Salomo loh. Kenapa Salomo itu kalau sudah lihat, ya? Kenapa kok kalau sudah baca kitab pengkhotbah itu yang nulis Salomo. Amsal itu Salomo. Ya, saudara, kenapa kalau sudah lihat kitab pengkhotbah itu isinya lebih banyak apa? Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia. Saya pikir ngapain baca buku model kayak gini, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia, menjaring angin seperti itu. Baru belakangan ini saya ngerti, oh, dia udah tua, udah ya mau balik lagi agak susah. Makanya dia tulis di Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 19. Ini yang ngomong Salomo. Bedanya diberkati ya sama orang sekedar kaya. Silakan Pak. Pengkhotbah 5 17. Ya, Pengkhotbah 5 ayat 17 sampai 19. Ya, okay. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jeripayah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, kuasa untuk menikmatinya. Teruskan. Untuk menerima bahagiannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Jadi ia lupa umurnya berapa, tapi enjoy dia. Saudara, Alkitab membedakan bedanya sama happiness sama joy. Joy hanya dalam Tuhan. Ya, makanya joy of the Lord of my strength. Ya, banyak orang nggak ngerti. Makanya dikatakan orang yang diberkati itu punya karunia untuk menikmati. Coba lihat pasal 6 ayat 1 dan 2. Lanjutkan. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Pasal 6 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 6 ya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikarunia Allah kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. Halo. Ngeri. Bedanya di mana? Kuasa menikmati. Ya, bedanya cuma di situ. Dia tidak kekurangan apapun, pengen belikan anaknya jet pribadi. Oh, gampang beli. Mau beli apa saja bisa, tapi nggak punya karunia menikmati. Siapa yang menikmati isi kulkasnya? Pembantunya. Siapa menikmati mobilnya yang enak? Supirnya. Dia udah tidur di dalam mobil, udah nggak sempat pikirannya udah penuh. Betul? Nah, ini yang terjadi, saudara. Ya, dia boleh segala sesuatu, tapi yang nikmati orang lain. Jelas.
Nah, jangan sampai kita sampai di willpower dan akhirnya apa? Saudara melejit sampai di atas. Tapi saudara lupa Ulangan 8, 17, 18. Baca baik-baik. Ulangan 8, 17, 18. 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan, Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, artinya apa? Janganlah kau katakan dalam hatimu. Jadi ini bicara mikir di batin aja. Nah, gua berhasil karena kekuatan tanganku, karena gua punya banyak teman sepejabat, karena gua rajin, karena gua hebat. No, jangan pernah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku beroleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu bukan kekayaan. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Itulah hikmat, saudara. Ya, nah, apa tujuannya? Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Maksudnya apa? Janji Tuhan terhadap Abraham itu loh, udah diikrarkan loh. Kamu aku berkati supaya jadi berkat. Ya, jadi saudaraku, kita ini anak-anak Abraham. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa gua karena orang kuat, gua jadi ini, punya jabatan ini. No, no. Haruslah kau ingat sebab dia yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Jelas, saudaraku? Nah, saya tunjukkan supaya saudara makin yakin. Ulangan 9, 4-6. Ulangan 9 ayat 4 sampai 6. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan mengalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Berapa kali? Jadi, bukan jasa-jasamu. Nah, ini penting. Ya, seringkali orang itu berpikir ini karena jasa gua. No. Ya. Tapi Tuhan. Nah, ini kunci kekuatan kita orang percaya. Jangan sampai kita merasa kekuatan tanganku karena jasaku. Enggak. Ya. Saudara lihat. Amsal 10 ayat 22, walaupun terjemahnya kurang pas. Amsal 10, 22. Amsal 10 ayat 22. Bahasa Inggrisnya siapin, Bu Barita? Silakan bahasa Indonesianya. 10:22. 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, supaya susah payah tidak akan menambahinya. Nah, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, ini terjemahnya kurang tepat. Ya. Kalau ini diterjemahkan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ngapain gua susah payah? Berarti gua nganggur-ngangguran aja dong. Nggak usah kerja. Ya, betul nggak?
Loh, bahaya loh ayat ini. Padahal Bu Barita, apa? 6 ayat berapa, Pak? Amsal 10:22. 10:22. Hati-hati. Oke. The blessing of the Lord, it makes rich, and he addeth no sorrow with it. Oh. Kok nggak ada suaranya? Suara Pak Yohanes Hilang. nggak kedengaran, Pak. Enggak, itu jelas saya sama Bu Barita tadi. Bu Barita, gonggongan anjing. Tolong di-mute Bu Barita supaya suara saya. Ya, jadi saudara, firman Tuhan katakan, ya, he added no sorrow with it. Kalau itu berkat Tuhan, nggak disertai dengan penderitaan, dengan segala sesuatu. Orang yang diberkati Tuhan itu nggak pernah dikejar-kejar KPK, dikejar-kejar pinjol, dikejar-kejar sama debt collector. No! Jelas. Nah, kalau ini diterjemahkan bahasa Indonesianya, berkat Tuhan lainnya dengan kaya, susah payah nggak menambahinya, ya nganggur-ngangguran aja, ngapain gua kerja? Nah, banyak ayat-ayat diterjemahkan ini kurang tepat, sehingga orang pakai ayatnya ini, ya gua nganggur aja, entah jurusan Tuhan kasih gua, kan gua bisa kaya. No! Ya firman Tuhan, kamu nggak mau kerja, kamu jangan makan. Nah, ini keras, saudara. Ya, bukan untuk males. Sampai sini nangkap, ya. Nah, kalau sudah mengerti ini, ternyata kita nggak bisa hanya sampai nomor 2, willpower. Kita harus naik ke tingkat yang nomor 3, ya, yaitu spiritual power. Inilah, ya, kekuatan spiritual ini sifatnya supernatural. Ini akan membedakan kita dengan orang dunia. Coba baca Maliaki 3:18. Bentar lagi ya. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Beda nggak kita? Pasti. Beda. Tuhan mau bedakan ini. Tapi kalau sudah bertahan sampai ya pokoknya willpower aja, ya sama kok. Nggak lebih dari itu, kok nggak akan berbeda. Padahal kita lebih dari pemenang. Nah, inilah saudaraku. Kalau engkau harus hanya berhenti pada willpower, ya itu tadi, ya. Kita harus naik ke tingkat 3, yaitu spiritual power. Ini yang membedakan kita. Nah, coba saudara lihat. Apa yang membuat Daniel itu melebihi dari pejabat-pejabat tinggi yang lainnya? Itu di mana? Daniel pasal berapa? Saya lupa. 6 ya. Tiba-tiba muncul. Daniel pasal 6 kalau nggak salah. Ya. Daniel pasal 6 ya, ayat Coba Iba. Saya agak 7. coba apa itu? Ayat 7. Adapun Daniel melebihi itu. Oh, Ya, mungkin betul. Sebentar. ayat 4, Pak. Ya, oke. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Nah, Bu Barita boleh bahasa Inggrisnya apa? Ya. Wow, anjingnya kenceng ya? Oke ya. Saya bacakan nih ya. Di ayat yang ayat keempat, bahasa Inggrisnya ditulis apa?
Daniel memiliki apa? Memiliki apa di situ? An excellent spirit. Nah, ya. Jadi saudara harus mengerti Daniel ini memiliki roh yang luar biasa ya dibanding dengan yang lain. Makanya yang lain pada iri, an excellent spirit. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita memiliki roh yang unggul itu. Jadi jangan berhenti sampai di saudara, pokoknya gua kaya, gua seperti ini, gua maju dibandingkan dulu. No, kita harus naik supernatural. Ya, bukan iman manusia, tapi naik. Nah, kenapa orang percaya itu gagal untuk mengalahkan dunia? Cuma dua. Yang pertama, Lukas 16 ayat 8. Baca itu. Ya, saya percepat. Lukas 16. Lukas 16 ya, Pak. Ya, ayat 8. Ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak dunia lebih cerdik dari anak-anak terang. Pertanyaan saya, kalau anak terang bersaing dengan cara-cara dunia, dengan orang dunia, menang atau kalah? Kalah. Kalah, sebab mereka lebih cerdik. Ya, bahasa Chinese-nya likiat. Ya, lebih maksudnya itu wah bisa segala macam, pat-pat gulipat bisa menghalalkan segala cara. Kalah kita. Kenapa orang percaya gagal? Karena apa? Dia bersaing dengan cara-cara dunia. Kalah kita. Yang kedua, kenapa orang percaya gagal? Karena dia tidak mau menundukkan willpower-nya kepada spiritual power. Jelas, willpower perlu. Tanpa willpower nggak ada perubahan dan nggak bisa maju. Kalau dengan tekad, dengan kemauan saja, kita nggak bisa maju kalau kita cuman ada di bertahan hidup. Harus. Tapi yang namanya willpower harus mau tunduk kepada spiritual power. Baru ketika engkau mau kerjasama, engkau memiliki iman yang mengalahkan dunia. Coba buka 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ya, jelas ya. Nah, saudara, ini penting sekali. Jangan berhenti sampai willpower. Tapi pakai iman kita. Itu bisa mengalahkan dunia. Karena apa? Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Bersama-sama kita. Filipi 2:13. Saya mau bacakan Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi artinya apa? Ya kita harus mengizinkan Tuhan. Ya, kita bekerja Tuhan, bekerja sama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya. Ya. Kalau Tuhan, aku mau bersama-sama, pikulaku yang kupasang. Ku itu selalu dipikir oleh dua lembu, dua binatang, kayak bajak begitu. Yang satu senior, satu junior. Siapa yang mengarahkan? Yang senior, yaitu Roh Kudus. Walk in the Spirit. Ya, Allah turut bekerja. Tapi harus kita mau, karena Tuhan nggak pernah paksakan kita. Allah mau nuntun kita, tapi dia nggak paksa kita. Mazmur 81. Ya, saya tunjukkan Mazmur 81 supaya saudara mengerti baik-baik. Ayat berapa ya? Mazmur 81.
ayat 11. Mazmur 81 ayat 11, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Terus, Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. apakah Tuhan izinkan? Apakah Tuhan biarkan? Tuhan membiarkan. Membiarkan. Jadi sekali lagi, Tuhan nggak pernah paksakan. Kalau dituntun, nggak mau, Tuhan sudah kasih tahu, nak, kamu keluar jalur, nak. Ya, GPS-nya mengatakan kamu lurus, kamu belok kanan. Ayo, stop, balik. No, saya lebih tahu kanan. Ya, dibiarin sama Tuhan. Jelas. Makanya walk in the spirit itu perlu. Kalau kita turun tangan, ya Tuhan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Di mana ayatnya? Mazmur 37 ayat 5. Ya, saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Sudah benar ya? Benar. Oke. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sudah benar. Tapi perlu dan percayalah kepadanya. Ya, dan ia akan bertindak. Ada orang, saudaraku, mau nambah daya. Karena di tempatnya ada usaha, maka dia telepon temannya yang mantan ya orang PLN sudah pensiun. Pak, bisa nggak tolong saya nambah daya rumah saya? Bapak kan kenal sama orang PLN, sudah tahu. Oh ya, ya baik. Ya, dia datang ke rumahnya. Dia, mana Bu? Iya, saya nambahin ini. Oke. Makanya dia mulai, ini surat-surat saya, silakan Pak. Tolong ya diuruskan. Oh ya, ya baik. Baru jalan 10 menit, udah ditelepon. Pak, nanti begini ya Pak. Pak, jangan sampai ini Pak. Pak, nanti begini. Bapak nanti jangan ini ya Pak. Saya nggak mau Pak. Orangnya balik, saudaraku. Ibu urus sendiri deh. Loh, kenapa? Kamu serahkan tapi tidak percayakan sama aku. You urus sendiri aja. Nah, banyak orang sama Tuhan begitu. Tuhan, aku serahkan hidupku, tapi apa? Dia nggak percayakan pada Tuhan. Ya, silakan kau jalan sendiri. Nangkep maksud saya? Ya. Akan dan percayakan. Jelas, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, sekali lagi saya katakan, Tuhan nggak paksa kita loh. Ya. Nah, kunci sukses orang percaya itu apa? Pengkhotbah 10 ayat 10. Sebentar lagi kita selesai. Pengkhotbah 10 ayat 10, kunci sukses orang percaya. Pengkhotbah 10 ayat 10, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, orang perlu apa? Memperbesar tenaga. Tetapi, nah, ada kata sambung tetapi, ini balikannya, ya. Yang terpenting untuk sukses berhasil adalah hikmat. Jelas? Sayangnya hikmat itu gak ada sekolahnya, saudara. STT. Ada. Gak ada sekolah hikmat. Itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Jelas? Ketika kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka Tuhan kasih pikirannya ditransfer sama kita. Makanya saya katakan, saudaraku, ya, hikmat itu kita sedang mencontek pikiran Tuhan. Waktu kita dulu masih sekolah SD, ayo ngaku semuanya. Kalau saudara nyontek, bisa jauh-jauhan nggak sama teman saudara? Enggak. Berdekatan kita lihat ke samping gitu. Oh ini ya. Mencontek itu deket, saudara. Makanya Tuhan katakan ketika engkau digiring, tenang aja. Nggak usah pikirkan, nggak usah rencanakan.
Nanti aku akan kasih tahu apa yang harus kamu katakan. Itulah hikmat. Jelas, saudaraku. Maka dari itu kalau kau mengerti ini, firman Tuhan katakan apa, saudara? Yuk, 1 Korintus 1, 25 sampai 31, cukup panjang bacanya. Ya, atau langsung aja. 1 Korintus 1, Ya, 25 sampai 31. 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ya, terus sampai 31. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara, yang bodoh dari Allah lebih berhikmat daripada dunia ini. Tapi ya perlu dekat, perlu intim, perlu mendengarkan Tuhan. Ya, domba-domba mendengarkan suaraku. Maka dari itu apa yang Paulus suruh kita orang-orang percaya ini punya PR apa? Coba lihat Efesus 1 mulai 15. Ya, habis ini satu ayat lagi selesai. Ya, Efesus 1 saya bacakan ayat 15. Ayat 15. Nah itu aku, kata Paulus, mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus. Baik enggak? Baik. Jemaatnya ini imannya kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Dan tentang kasihmu kepada seorang kudus. Wah, ini imannya benar, ya, dia mengasihi semua orang-orang Kristen, ya. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Nah, ini bangga, ya. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Loh, kalau punya jemaat seperti ini, kenapa perlu didoakan terus? Kan sudah hebat. Tapi Paulus katakan, aku selalu mengingat dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Berarti orang-orang yang di gereja beriman pada Tuhan Yesus dan sebagainya, ya, mengasihi sesama manusia, pasti sudah mengenal dia dengan benar nggak? Belum. Jelas? Makanya perlu minta roh hikmat dan wahyu supaya mengenal dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Berarti orang-orang di gereja yang beriman pada Tuhan Yesus, ya, yang mengasihi sesama, belum tentu dia mengerti panggilan dia. Kalau dia minta roh hikmat dan wahyu, itu akan membuka the eyes of your understanding, dicelikkan, dicerahkan pikiran kita. Maka dari itu Tuhan katakan bukan jadikan semua bangsa orang Kristen, jadikan murid. Murid itu ada cirinya, saudaraku. Dekat dengan Tuhan. Makanya perlu kita minta sama Tuhan apa? Roh hikmat dan wahyu. Ya, Ibu Barita minta roh hikmat dan wahyu supaya menghubungi temannya kasih tahu ini loh dokter di sini. Waduh, dapat dokter yang baik gua. Dapat dokter yang tepat.
dapat pengobatan yang tepat, nggak dibuat mainan. Amin. Terus minta roh hikmat dan wahyu. Dan sebagai penutup, saya mau katakan, ya, jangan hanya bertahan sampai hidup, tapi harus punya kemauan yang kuat. Itu harus bangkit, tapi tetap harus tunduk pada spiritual power. Ayat penutup, Galatia 5, 16 sampai 18. Ayat penutup. Galatia 5, 16, 17. 16, 17. Silakan Pak. Ya, Galatia 5, 16, 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, Ya, sehingga ngerti. kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jangan sampai ya kita hidup dalam daging, wah maju, tapi willpower saja, akhirnya apa? Sudah sampai di atas, engkau lihat kiri kanan, waduh gua salah gedung, nggak bisa balik, saudaraku, seperti Salomo. Kitab Pengkhotbah itu adalah ditulis Salomo ketika masa tuanya. Dia katakan semuanya sia-sia karena apa? Dia sudah kaya, nggak ada yang lebih dari dia, ya, punya pangkat, yang konseling sama dia ratu dari Sheba, ya, yang orang raja-raja, tapi dia sudah merasa wah hebat, dia bikin kursinya luar biasa, dia buat semuanya. Akhirnya dia jatuh pada apa? Istrinya 700, gundiknya 300. Jadi kalau ketemu di mall, ya, halo Shalom, ya. Kamu siapa? Saya yang ke 347. Hah? Halo Shalom, lagi ketemu di mana? Saya yang 234 nih. Aduh, lupa. Ya kan? Istrinya 700, saudaraku. Gundiknya 300. Akhirnya apa? Dia nyesel. Kekayaan, kesuksesan, ketenaran, tanpa hidup dipimpin roh. Akhirnya penyesalan. Mari mulai hari ini. Belajar sungguh-sungguh. Walk in the spirit. Engkau tidak menuruti keinginan daging. Baik, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Ya, saya mau doa. Bapak, terima kasih untuk pencerahan pada malam hari ini. Kami perlu terus minta roh hikmat dan wahyu supaya kami terus melekat kepadamu. Hikmat demi hikmat turun atas kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak kami lakukan. Dan kami akan terus dipimpin oleh GPS-nya Tuhan. Dan pada akhirnya tidak ada kata penyesalan buat kami. Karena kami tahu hidup kami adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan Pak Elvis. Amin.